Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan membahas penyakit Yamaha injeksi. Yang saya bahas kali ini Yamaha X-Red ataupun Mioje dan sebagainya. Jadi untuk yang akan saya bahas malam ini itu permasalahannya ketika kunci kontak di on itu tidak ada dengung pada pulpam, pada rotak ya. Jadi otomatis sepeda motor akan mengalami mati total, nggak bisa hidup. Nah, jadi permasalahannya di mana? Nanti saya akan bahas apa saja masalahnya dan kira-kira seperti apa pengecekannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk pantau terus video ini sampai selesai ya. Oke, untuk kemungkinan penyebabnya ada beberapa penyebab, antara lain yaitu sikring ya. Pada sikring, kemudian nanti kita cek juga baterainya apakah masih bagus atau enggak. Kemudian setelah baterai, apakah nanti ada output yang dari ECU menuju ke IC ya. Ini yang ke sini, yang ke IC full farm, apakah nanti ada masuk listrik ke sini atau enggak. Kemudian setelah dari IC full pump, nanti kita cek IC full pumpnya, nanti akan masuk ke rotak ya. Jadi setelah itu kita baru pengecekan rotak. Jadi ketika kunci kontak on, rotak enggak bunyi, itu kemungkinan bukan saja rotaknya yang rusak. Jadi jangan sampai menyimpulkan rotak aja yang rusak, tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa mengakibatkan sepeda motor bermasalah atau mati. Nah, sekarang saya akan membahas tata cara pengecekan ya, menurut versi saya untuk pengecekan pada Yamaha X-Red ya. Oke, kita mulai dari pengecekan sikring ya, sikring yang sebelah sini. Oke, ini untuk sikring. Nah, ini kita cek. Nah, untuk sikring ini pengecekannya bisa secara di terawang seperti ini ya. Nah, bisa di terawang seperti ini, ataupun bisa juga nanti pakai alat ukur ya, alat ukur konektivitas ya. Baik, saya contohkan ya untuk cara pengecekan sikring. Untuk cara pengecekan sikring, kalau saya menggunakan multimeter digital di selektor OHM. Jadi ketika ada pergerakan angka, berarti sikring ini masih jalan seperti ini ya. Nah, berarti sikring oke. Nah, kita pasang lagi untuk sikringnya ya. Kemungkinan bisa juga yang lain seperti kabel terkelupas atau putus, jadi macam-macam masalah ya. Jadi bukan hanya di sini aja. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengecek baterai berapa volt. Nanti baterai atau aki yang ada di sini nanti kita akan cek seperti ini caranya. Nah, untuk pengecekan baterai kita bisa di DC voltase di 20 ya. Ini kita pakai selektor 20. Untuk positif dan negatifnya jangan sampai kebalik ya. Untuk baterai 12,16 volt ini masih bisa jalan dan masih bisa starter. Mungkin kalau misalkan di 11 atau 8 10 gitu agak lemah. Kalau ini menurut saya masih bagus. Oke, untuk langkah selanjutnya kita cek untuk bagian lainnya. Tadi sikring bagus, kemudian baterai bagus. Nah, sekarang kita cek output ECU ya. Untuk output ECU ke IC ya, yang isi IC ini yang ada di full pump yang ini ya. Ini kebetulan rusak ya, jadi nanti akan saya jelaskan cara pengecekan yang rusak dan yang enggak gitu. Nah,
Jadi kabelnya yang ini untuk IC full pump ya. Caranya kita mengecek apakah ada keluar listrik dari sini atau enggak, DC gitu. Caranya bisa menggunakan multimeter digital ataupun analog, kemudian bisa juga menggunakan ini lampu rigging ya, seperti ini. Nah, tapi sebelumnya kita kunci kontak off kan dulu. Nah, kalau misalkan udah masuk sini baru kita on kan. Oke, kita simpan kamera dulu. Oke, sekarang kita akan kunci kontak on ya. Bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini kalau misalkan masih jalan seperti ini ya, dan beberapa detik nanti mati kayak gini. Kita on 1 2 3 mati. Jadi cuma ada 3 detik. Kalau misalkan tidak mengeluarkan listrik dari sini, berarti ada konektivitas terputus, atau bisa juga dari ECU-nya atau dari hal-hal yang lain seperti itu. Nah, jadi tadi kita udah ngecek ini sikring, kemudian baterai bagus, dan output dari ECU ke IC ya, ke sini ya. Ini bagus. Tinggal kita sekarang pengecekan bagian IC. Oke, untuk pengecekan IC kebetulan ya, sebetulnya udah tahu sih saya penyakitnya di sini. Cuman sekarang kita bahas untuk kemungkinan atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang bagaimana cara pengecekan IC pada full pump Yamaha Mio J ya. Karena untuk Yamaha ada IC-nya. Nah, jadi ini yang rusak, ini yang baru gitu. Nah, untuk yang rusak cara pengecekannya seperti ini. Jadi pertama kita nggak bakal nyambungkan dulu ke ke rotak, karena memang nggak kalau misalkan kita sambungkan juga percuma, karena rotaknya ini nggak bakal bunyi karena ini udah lemah gitu ya. Caranya kita tinggal kesini aja, tinggal ke sini ya, kita sambungkan ke sini. Nah, ini untuk pengecekan full pump yang agak rusak. Oke, untuk cara pengecekannya ya, ini kita sudah sambungkan soketnya, kemudian kunci kontak kita off dulu. Nah, untuk yang di sini ya, ini kan ada tiga kaki ya. Untuk yang ini positif, kemudian ini yang dua ini negatif ya. Yang ini yang ground, yang ini yang dua, ini negatif, ini positif. Nah, kita untuk cara pengukurannya seperti ini, kita simpan dulu. Untuk caranya ini di positif ya, ini positif seperti ini positif yang tiga itu. Kemudian ini di negatif. Oke, ini pastikan nggak nyentuh yang lain. Nah,
Oke, ini udah. Kalau misalkan udah, kita kunci kontak on. Nah, ketika kunci kontak on, ini nggak ada nggak nyala. Nah, berarti ini nggak connect. Jadi kerusakannya ini di IC. Ya, ini nggak connect. Kemudian satu lagi juga, ini juga nggak connect. Jadi dua-duanya nggak connect. Nah, sekarang kita akan coba pakai IC yang baru. Ya, kita ini cabut dulu ya. Ini saya cabut dulu. Nah, ini untuk IC baru. Kunci kontak off. Nah, ini positif ya. Ini positif. Kita tempelkan dulu ke negatifnya dulu. Nah, ini kabel negatif. Yang ini positif. Coba apakah nyala. Nah, betul kan nyala. Jadi nyala beberapa detik mati gitu kan. Kita coba on kan lagi. Nah, ini kalau misalkan IC-nya masih bagus nyala. Kita coba satunya lagi, yang sebelahnya. Kita colokkan lagi di sini. Kemudian kunci kontak kita on kan lagi. Oke, masih nyala ya. Nah, jadi ciri-cirinya kalau misalkan IC-nya masih bagus, dari sini ada nyala gitu. Untuk outputnya ya, untuk outputnya kurang lebih kalau nggak salah ini kita cek aja outputnya berapa. Kalau nggak salah yang ada yang satu, ada yang dua, kiri kanan. Nah, kalau pakai ini multimeter selektor, kita ke 20 DC voltase ya. Kita jauhkan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita cek kunci kontak, kita off dulu ya. Untuk positif, ini untuk positif, ini untuk negatif. Susah ya, susah megang ini. Nah, gini aja kita, atau kayak gini aja lah. Nah, kayak gini. Oke, kita on kan, kunci kontak on. Ush. Kita off kan lagi. Oke, kita on ya. Tadi maksimalnya ini di 3 ya, kurang lebih 3 volt. Nah, kita coba cek yang satunya, yang sebelah kiri. Kita on, off kan dulu. Kita on. Ini maksimal 2. Kalau yang sebelah kiri, yang sebelah sini tadi kalau nggak salah kurang lebih 2, kalau yang ini 3 volt. Jadi kemungkinan kalau misalkan kurang dari spesifikasi itu ya, kurang dari 2 ataupun 3, apalagi 0, sekian, berarti ini dipastikan rusak. Atau secara mudahnya kita bisa seperti cara yang tadi, pakai tes pen DC maupun pakai kita pakai lampu ya. Kita praktekkan pakai lampu. Kita coba pakai lampu. Kalau ini bebas mau positif negatif di sebelah manapun. Kita coba on. Nah, kalau pakai lampu kayak gini ngedip ya.
Coba yang satunya, yang sebelah kiri. Nah, jadi kiri kanan hidup, kedip gitu. Oke, jadi itu untuk cara pengecekan IC ya, untuk IC full pump. Dan di sini ada kelihatan di sini yang sebelah kiri itu positif, yang sebelah kanan negatif. Ya. Nah, untuk selanjutnya setelah pengecekan IC ya, kita lanjutkan ke pengecekan rotaknya. Apakah nanti setelah penggantian IC ini rotaknya berjalan atau tidak? Kita cek ya, seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita ke tahapan pengecekan bagian rotak ya. Ini kita menggunakan IC baru. Kalau misalkan menggunakan IC yang lama yang masih nempel di sini, ini kan mati. Jadi rotak tadi nggak hidup. Nah, jadi setelah penggantian IC yang baru, nah jadi langsung aja dari sini. Jadi jangan dulu dibuka IC ininya. Jadi langsung dulu. Jadi coba dulu gitu. Nah, jadi ini udah saya pasang untuk dari IC menuju ke rotaknya. Nah, sekarang kita tinggal kunci kontak on aja ya. Kita kunci kontak on, nanti ada suaranya atau enggak. Oke. Jadi bisa mudah-mudahan terdengar ya. Jadi ada suara kayak gini suaranya. Nah, terus kemudian mati lagi. Nah, berarti kesimpulannya adalah kesimpulan dari kerusakannya ada di sini ya, di IC-nya. Nah, jadi tadi kita sudah mengecek pertama pasti kunci kontak, kemudian kedua kita tadi pengecekan sikring ya, putus atau tidak, kemudian tegangan baterai. Nah, dari pengecekan tegangan baterai, kemudian output dari ECU menuju ke IC ini ya. Tadi untuk cara pengecekannya sudah dijelaskan. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian apa yang saya jelaskan kali ini bisa dipahami ya. Terutama untuk teman-teman pemula yang yang masih belajar, sama saya juga masih belajar. Jadi kita sharing bareng-bareng aja untuk trouble injeksi ya. Nah, jadi untuk di Mio, jadi ini udah oke. Kita tinggal ke proses pemasangan, tinggal pasang aja. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Untuk kesimpulannya adalah jadi jangan selalu ketika kunci kontak on itu kalau nggak jalan selalu mungkin ininya rotaknya, atau mungkin IC-nya, atau mungkin apanya. Jadi pastikan rangkaiannya dicek dulu. Setelah rangkaian semua beres, oke, baru kita kesimpulan. Jadi kalau misalkan salah analisa ya, contohnya kalau misalkan mati nih ya, ternyata kemungkinan rotaknya nanti beli rotak, nanti ternyata rotaknya masih benar gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata IC-nya kemungkinan IC-nya, tapi kalau belum dicek nanti beli IC nggak kepake gitu kan. Nah, ini lumayan untuk harganya tadi untuk di Cikampek ya, ini harganya sekitar 150.000. Untuk IC nggak ada yang ori. Kalau ori kita segebluk gini ya. Jadi itu saja mungkin untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.